Makanya yang suka menjauhi persekutuan, dia sadar atau tidak sadar sedang menjauhi Tuhan sebenarnya. Saudara akan mampu menanggalkan tabiat dosa kalau perkumpulan kita juga perkumpulan orang-orang yang sudah dibenarkan. Lalu ia berkata, sebab itu ya, telah kukatakan kepadamu, iya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku iya. kalau Bapa tidak mengaruniakannya Ayat kepadanya. 66, perhatikan. Mulai dari waktu itu, Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Banyak Murid mengundurkan. diri. Jadi ada mengundurkan diri dari suatu pelayanan itu udah biasa. Dulu awal-awal rasanya aku, waduh gimana nih. Kalau ada yang mengundurkan diri, sakitnya tuh di sini. Udah jemaat belum banyak mengundurkan diri pula. Ya kan? Jemaat belum banyak, pelayan belum banyak, mengundurkan diri pula. Yang mengundurkan diri yang tadinya kita kasih kepercayaan pula. Tetapi sejak saya baca ayat ini, saya ngerti, iya ya, Yesus juga ternyata begitu. Makanya kalau saudara ditinggalkan, ada yang mengundurkan diri, meninggalkan saudara, udah sabar-sabar saja. Kamu punya pengalaman seperti Yesus. Yesus sudah sempurna, amin. Pengajarannya dahsyat, kuasanya nyata, luar biasa. Saya belum pernah membuat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Masih cuma 100 orang, itu pun sekali sebulan. Dan bukan dengan 5 roti 2 ikan, itu pun kita masak saudaraku. Ya kita bagi-bagi makanan. Nah, Yesus sudah kasih 5.000 orang ini makan, tapi setelah diajar masih mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak siap menerima firman pengajaran. Kenapa mereka mengundurkan diri? Alasannya gampang tadi. Perkataan ini keras. Jadi yang menguji iman kita khotbah yang keras. Yang menguji kesetiaan itu khotbah yang keras. Ujian kita itu ketika ditegur gimana? Bertahan enggak? Atau langsung lompat? Di gereja A dia ditegur, lompat ke gereja B. Ditegur di gereja B, lompat ke gereja C. Ditegur di gereja C, lompat lagi ke gereja E. Sampai habis gereja dia jalani. Lalu dia berkesimpulan, gak ada gereja yang baik. Saya aja yang baik. Ya udah, kalau sudah begitu setan sudah. Hanya setan yang merasa dia tetap baik walaupun dia salah. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan langsung lompat. Jangan langsung marah ketika kesalahan kita ditegur. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Iya, kukatakan dan Kutegaskan ini. saudara kalimatnya jelas, kutegaskan. Jadi hal ini perlu dipertegas buat anak Tuhan. Apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita harus berbeda. Terus? Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi cara berpikirnya harus berbeda. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Terus? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, saudaraku, orang dunia ini jauh dari persekutuan dengan Allah. Sementara kita harus bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Makanya yang suka menjauhi persekutuan, dia sadar atau tidak sadar sedang menjauhi Tuhan sebenarnya. Saudara nggak mampu bertahan sendirian. Saudara nggak mampu kuat sendirian. Wajib ada persekutuan. Makanya kita ini disebutkan domba. Yang harus tergembala dan harus punya kawanan. Saudara akan mampu menanggalkan tabiat dosa kalau perkumpulan kita juga perkumpulan orang-orang yang sudah dibenarkan. Dengan siapa kita bergaul sehari-hari mempengaruhi pertumbuhan iman. Makanya jangan jauh-jauh dari persekutuan. Amin. Amin. Usahakan terus ada dalam persekutuan. Maka kita akan nanti meningkat level imannya terus bertumbuh. Yesus tidak memberi hidupnya, dirinya dipercayakan kepada mereka tadi karena apa? Tuhan tahu hati mereka. Hati mereka seperti apa sebenarnya? Degil hati. Bodoh mereka ini dan degil hatinya. Tapi kita harus berbeda dengan orang seperti itu. Kita berbeda karena kita sudah mengenal Kristus. Dari mana kita mengenal Kristus? Karena kita mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran. Amin. Saudara, walaupun kita masih gagal, tapi kalau terus menerus bertekun di dalam pengajaran, saya yakin karakter kita akan dibaharui.